Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi, kecuali kalau diizinkan bagi kamu untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu masaknya. Untuk mengetahui sebab turunnya ayat, lebih dahulu hendaklah kita mengetahui bahwasannya di zaman jahiliyah belumlah ada peraturan sopan santun, atau yang di zaman kita sekarang disebut etiket, yang mengatur hubungan antara tetamu dan tuan rumah, terutama kalau tuan rumah itu adalah pemimpin sendiri. Lalu lalang saja orang masuk ke dalam rumah seseorang dengan tidak mempertenggangkan perasaan orang itu, sehingga rahasia kekurangan orang yang ditamui bisa saja diketahui oleh si tetamu, terutama terhadap rumah tangga Nabi sendiri yang sepatutnya dihormati dan ditenggang perasaannya dalam rumah tangganya. Maka datanglah ayat ini menyatakan satu di antara peraturan sopan santun. Nabi SAW hidup dalam kesederhanaannya, sehingga pernah suatu hari Umar bin Khattab ziarah kepada beliau. Dilihatnya dengan mata kepala sendiri betapa sangat sederhananya hidup beliau, padahal kedudukan beliau setelah zaman Madinah sudah sama bahkan lebih dari kedudukan seorang raja besar yang disegani. Istri-istri Rasulullah itu hendaklah dianggap sebagai ibu-ibu orang-orang yang beriman. Maka kalau orang leluasa saja bertegur sapa dengan beliau-beliau, apa artinya lagi kedudukan beliau-beliau sebagai ibu-ibu? Ini pun mesti diatur. Ibnu Katsir menamakan ayat ini dengan nama Ayatul Hijab, yang di dalamnya terdapat beberapa peraturan hukum syara. Dan dalam tafsir Al-Azhar ini akan kita simpulkan makna dari hadis-hadis yang dirawikan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Abi Hatim, Al-Imam Ahmad, dan Ibnu Jarir. Menurut keterangan Imam Bukhari bahwa Umar bin Khattab pernah mengusulkan kepada Nabi SAW bahwa orang lalu lalang saja masuk menemui istri-istri Nabi, sedang orang-orang yang datang itu di samping ada yang orang baik-baik dan terhormat, ada pula orang-orang yang tidak baik yang hendak bercakap tidak berketentuan saja. Sebab itu Umar mengusulkan kepada Nabi agar istri-istri beliau itu dihijab, yaitu di dinding. Tegasnya dipisahkan tempat laki-laki dan tetamu-tetamu sebelah luar, dan istri-istri di sebelah dalam. Dan kalau seseorang ingin berbicara dengan mereka itu, berbicaralah dari balik dinding itu, jangan terus bertemu muka saja. Maka bertepatan dengan hari walimah atau jamuan makan karena perkawinan yang diadakan Nabi SAW karena perkawinannya dengan Zainab binti Jahsy setelah lepas idahnya dengan Zaid bin Harithah itu, sebagaimana tersebut di ayat 37 yang telah lalu, turunlah ayat hijab ini. Hal ini berlaku pada bulan Zulqaidah tahun ke-5 Hijriah. Imam Bukhari menceritakan dalam hadis yang beliau terima dengan sanadnya dari khodam Rasulullah SAW, yaitu Anas bin Malik, bahwa di hari pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy, tegasnya Tuhan sendiri yang menikahkan. Dipanggillah orang-orang makan minum jamuan yang beliau sediakan. Sesudah selesai makan minum, orang-orang itu masih saja duduk bercakap-cakap. Kemudian itu Nabi SAW sudah kelihatan bersiap hendak berdiri, tapi mereka tidak juga berdiri. Melihat beliau telah berdiri, ada yang berdiri pula, tetapi ada yang masih duduk saja. Sesudah Nabi masuk ke dalam, barulah mereka tegak dan pergi. Lalu aku masuk menemui Nabi, mengatakan bahwa mereka itu telah pada pulang. Di saat saya melapor itulah Nabi menurunkan hijab, sehingga terbataslah di antara aku dengan beliau oleh hijab itu. Waktu itulah pula turunnya ayat hijab tersebut. Itulah latar belakang dari syariat dan peraturan yang diturunkan Allah tentang adab dan sopan santun ketika masuk ke dalam rumah tangga Nabi SAW. Di permulaan ayat telah dilarang orang yang beriman masuk-masuk saja ke dalam rumah Nabi SAW, kecuali kalau sudah mendapat izin dari beliau, misalnya karena dipanggil makan. Maka janganlah lekas-lekas datang, sehingga lama duduk menunggu makanan akan masak. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Dan bila kamu telah selesai makan, bertebaranlah dengan tidak memperpanjang percakapan. Maksud sambung ayat itu sudah terang, yaitu masuk ke dalam rumah Rasul ialah sesudah mendapat izin. Jangan masuk-masuk saja, dipersilahkan dahulu baru masuk. Setelah makanan terhidang, segeralah makan. Selesai makan, segeralah bertebaran keluar dari dalam rumah. Jangan duduk pula memperpanjang waktu untuk bercakap-cakap, karena yang demikian itu adalah mengganggu Nabi. Niscaya kalau tamu-tamu masih duduk nongkrong tidak mau keluar dari rumah, padahal makan sudah selesai, niscaya terganggulah Nabi dalam rumahnya.
terganggu hubungan dengan istrinya. Apatah lagi jika diingat ketika ayat turun, yaitu panggilan makan itu adalah walimah karena perkawinan. Berilah kebebasan orang yang baru saja nikah atau kawin bersuka cita dalam rumahnya dengan sebutan kita yang terkenal, pengantin baru. Maka kalau masih ada yang duduk-duduk, masih menyambung lagi dengan mengobrol, kehilir kemudik padahal perut sudah kenyang, nyatalah orang itu kurang halus perasaannya. Akan terganggu Nabi karena masih ada tatamu, sehingga dia malu dari kamu. Tentu beliau akan malu bercanda dengan istri barunya, padahal tamu-tamu masih ada. Padahal Allah tidaklah malu dari menjelaskan kebenaran, walaupun ganjil didengar. Allah mesti menerangkan juga, sebab orang yang masih duduk lama juga dalam rumah Nabi, padahal beliau sudah gelisah, sudah mesti diberi faham oleh Allah sendiri. Sebab Nabi akan malu pula mengatakan, terus terang meminta orang-orang itu segera keluar dari dalam rumah, sebab hal ini mengenai dirinya sendiri. Hijab, jilbab, dan himar dalam tafsir Al-Quran kontemporer. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 53, dan jika kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari belakang dinding. Di sambungan ayat ini mulailah dijelaskan bagaimana cara menghubungi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang laki-laki lain yang bukan mahram mereka, yaitu kalau ada yang hendak diminta atau kalau ada yang hendak ditanyakan, tidaklah boleh lagi langsung berhadapan, melainkan dari balik hijab yang berarti dinding. Kejelasannya lagi ialah, jika masuk ke dalam rumah Nabi, hendaklah sesudah mendapat izin terlebih dahulu. Maka kalau hendak berhubungan dengan istri-istri Nabi, hendaklah dari balik dinding, dan janganlah langsung melihat wajah beliau-beliau. Aisyah radhiyallahu anha sendiri bercerita bahwa sebelum ayat hijab ini turun, pada suatu hari Aisyah sedang makan bersama-sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu dulang. Tiba-tiba datanglah Umar bin Khattab menemui beliau. Lalu beliau ajaklah Umar supaya makan bersama-sama di satu hidangan yang telah terhidang itu. Umar pun memenuhi undangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan turut makan bersama-sama. Tiba-tiba di dalam mengambil makanan bertemulah telapak tangan Umar dengan telapak tangan Aisyah. Maka serta-merta berkatalah Umar, sebenarnya kalau orang hendak menghormati Nabi, sebaiknya tidak ada mata orang lain yang melihat engkau. Tidak lama kemudian turunlah sambungan ayat ini. Itulah yang lebih membersihkan hati kamu dan hati mereka. Artinya dengan adanya aturan hijab itu terhadap istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baik hati sahabat-sahabat Rasulullah yang datang atau hati beliau-beliau sendiri sama-sama bersih. Tidak ada gangguan dan rasa hormat kepada istri Nabi utusan Allah terpelihara pula. Sebelum peraturan jilbab turun, tidaklah berbeda pakaian perempuan Islam dengan perempuan musyrik. Selangkah demi selangkah, masyarakat Islam itu ditentukan bentuknya agar berbeda dengan masyarakat jahiliyah. Terutama ditunjukkan perbedaan pakaian perempuan yang menunjukkan adab sopan santun yang tinggi. Tidak berbeda pakaian budak-budak perempuan, pembantu rumah tangga dengan pakaian perempuan merdeka. Oleh karena di masa itu, orang belum mempunyai kakus di dalam rumah sebagaimana sekarang. Maka kalau perempuan hendak membuang hajatnya, keluarlah mereka setelah hari mulai malam, ke tempat yang agak tersisih. Disitulah mereka membuang hajat. Di waktu demikianlah, kesempatan yang baik bagi pemuda-pemuda jahat untuk mengganggu. Mereka samaratakan saja perempuan baik-baik dengan budak-budak. Tetapi kalau perempuan yang diganggu itu bersorak-sorak, mereka pun lari. Maka datanglah ayat ini. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri engkau dan anak-anak perempuan engkau dan istri-istri orang yang beriman, hendaklah mereka melekatkan jilbab mereka ke atas diri mereka. Di dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Tuhan supaya memerintahkan pula kepada istri-istrinya dan anak-anaknya yang perempuan. Setelah itu ialah kepada istri-istri orang yang beriman, supaya kalau mereka keluar dari rumah hendaklah memakai jilbab. Perintah untuk berjilbab yang ada dalam surat Al-Ahzab ayat 59 di samping disampaikan kepada istri-istri dan anak-anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah ini pun hendaklah disampaikan pula kepada istri-istri orang-orang yang beriman, yaitu agar mereka melekatkan jilbab ke atas badan mereka. Kata jamak dari jilbab adalah jalabib.
Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, yang keduanya adalah sahabat Rasulullah SAW yang terhitung alim, mengatakan bahwa jilbab adalah rida, semacam selimut luas. Imam Al-Qurtubi menjelaskan sekali lagi, yang benar adalah sehelai kain yang menutupi seluruh badan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab adalah ditutupkan ke badan di atas daripada selendang. Sufyan Tsauri memberikan penjelasan bahwa istri-istri Nabi dan anak-anak perempuan beliau dan orang-orang perempuan beriman disuruh memakai jilbab di luar pakaian biasa ialah supaya menjadi tanda bahwa mereka adalah perempuan-perempuan terhormat dan merdeka, bukan budak-budak, dayang, dan bukan perempuan lacur. As-Sudi berkata, orang-orang jahat di Madinah keluar pada malam hari seketika mulai gelap. Mereka pergi ke jalan-jalan di Madinah, lalu mereka ganggui perempuan yang lalu lintas. Sedang rumah-rumah di Madinah ketika itu berdesak-desak sempit. Maka jika hari telah malam, perempuan-perempuan pun keluar ke jalan, mencari tempat untuk membuangkan kotoran mereka. Di waktu itulah orang-orang jahat itu mulai mengganggu. Kalau mereka melihat perempuan memakai jilbab, tidaklah mereka ganggu. Mereka berkata, ini perempuan merdeka, jangan diganggu. Kalau mereka lihat tidak memakai jilbab, mereka berkata, ini budak, lalu mereka kerumuni. Itulah sebab maka lanjutan ayat berbunyi, yang demikian itu ialah supaya mereka lebih mudah dikenal. Maka tidaklah mereka akan diganggu orang. Karena dengan tanda jilbab itu, jelaslah bahwa mereka orang-orang terhormat. Dan Allah adalah pemberi ampun dan maha penyayang, yaitu ujung ayat 59. Maksud ujung ayat itu adalah menghilangkan keraguan-raguan manusia atas kesalahan ini sebelum peraturan itu turun. Karena orang-orang terhormat, perempuan-perempuan beriman, berpakaian sama saja dengan budak perempuan dan perempuan lacur. Sama saja dengan koteka di Irian Jaya, yang khas hanya penutup alat kelamin, yang membuat malu orang yang beradab jika melihat orang berpakaian seperti itu. Jika orang-orang Irian itu telah hidup dalam peradaban dan kemajuan, niscaya akan ada di antara mereka yang merasa dirinya berdosa. Karena selama ini telah membukakan seluruh tubuh di hadapan orang lain, kecuali yang sedikit itu saja yang tertutup. Maka ujung ayat ini pun dapatlah mengenai diri mereka, bahwa Allah sudi memberi ampun, dan Allah itu maha penyayang kepada hambanya. Sebelum syariat datang, cukuplah akal dengan sekedar kecerdasan yang terbatas itu saja, jadi penimbang buruk dan baik.